tadi kita sudah menunjukkan ya 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 dan Paman ALS tadi sudah menjelaskan. Contohlah, Anda mengatakan yang mati itu adalah hanya manusianya saja. Tidak mungkin dia bisa menginjili kepada arwah-arwah dari zaman Nabi Nuh itu. Kalau hanya kemanusiaan Yesus yang mati, dan pasti tidak akan bangkit. Kalau kodratnya terpisah, maksudnya kodrat keilahiannya nggak ada. Itu. Ya. Justru Paman ALS mengatakan, di dalam roh, berarti kan ketika Yesus mati, ya, ketika Tuhan Yesus mati, ya Bapak Ibu, rohnya terpisah dengan jasmaninya. Rohnya pergi menginjili, nah ini sesuai dengan 1 Petrus 3, 18 sampai 20 ya. Pergi ke orang-orang yang wafat mulai dari zaman Nuh. Mereka diinjili. Oke? Lalu Paman Aels mengatakan, jasadnya bagaimana? Kenapa tidak membusuk? Alasannya karena kodrat keilahiannya. Maka tidak membusuk. Malah bangkit. Dan menyatu kembali dengan rohnya. Yang menginjili tadi. Begitu kira-kira ya Paman Aels ya. Wah, ini Paman Aels kena sinyal kurang bagus ini. Turun ini. Oh, mungkin nanti paman-paman yang lain bisa menjelaskan. Itu saja 7 poin yang saya sampaikan. Saya berikan waktu kepada Paman Adius dulu. Mungkin tadi ada yang mau disampaikan. Ya, itu saya hanya tadi kalau logikanya ketika sekarang mengatakan bahwa yang disalib adalah kemanusiaan, maka jelas sama dengan Arius atau Nestorius yang mengatakan bahwa itu yang lahir itu kemanusiaan, itu pas. Ya, terima kasih Paman Adios. Ya, sebelum saya berikan kepada Paman Hore lagi nih, saya berikan kepada Paman Sayang Sof. Silakan. Selamat malam Bro Gea, Paman Adios, Selamat malam Pak Paman. Paman ALS, Paman Abam, Malam. Abam, ya Paman Abam ya. Oke, memang Bro Gea ya. Saya melihat Pak MYM dan Deki Gadas ini mereka itu berada di persimpangan jalan gitu loh. Ya, mau ke kiri nggak bisa, mau ke kanan bisa. Nah, mereka tentu akan apa ya? Akan bersikukuh bahwa yang disalibkan itu adalah manusia Yesus. Karena kalau mereka mengatakan Tuhan dan Yesus atau apa namanya uh, ilahi dan apa namanya kreator manusia, nanti mereka akan terpental dengan apa namanya penyangkalan mereka akan apa namanya dogma tentang Maria adalah Maria ibu Tuhan ya, Maria adalah ibu Allah ya, Allah Putra maksudnya ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dan memang apa ya, saya melihat, saya tadi ke dokter gigi ya Bro Gea ya, tapi saya sedikit terhibur ya dengan apa namanya lelucon lawakan ya dari Pak MJM ini ya. Dia tidak memahami apa yang dimaksudkan Oromo apa. Dia mengangkat sesuatu itu mengambil kesimpulan dan kesimpulan itu yang dia pertentangan dan itu yang dia kritisi. Dia tidak mengkritisi apa buah pikiran dari Romo Abba, sama sekali tidak. Dia mengkritisi apa yang dia disimpulkan secara apa semau perut dia gitu loh. Itu yang saya dengar dari tadi. Makanya saya tertawa sehingga sakit gigi saya juga ikut-ikutan apa namanya menjadi baik gitu loh. Terus izinkan saya untuk membaca Injil Yohanes ya dari Injil Yohanes bab 20 ayat 13 ya. Saya membaca ya, mungkin ada yang mau buka kitab suci Yohanes 20:13 ya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya. Ini mengangkut apa ya, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ya, itu pertanyaan dari mereka. Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saya ulangi lagi. Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, Tuhan siapa yang dimaksudkan oleh Maria ini? Tuhan yang wafat
Ya, Tuhan yang menderita sengsara, wafat dan bangkit. Itu satu kesatuan. Dan Maria tidak mengatakan apa jasad Yesus diambil orang, tapi Tuhanku diambil orang. Itu sangat jelas sekali. Dan tadi kalau saya kaitkan dengan pernyataan dari apa yang sudah dijawabkan oleh Paman Eres, itu kan waktu Yesus lahir kan telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Nah, Maria di sini juga mengatakan Tuhanku diambil orang. Artinya, yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan. Yang keluar dari kubur adalah Tuhan Yesus yang diturunkan dari salib dan dimakamkan, lalu bangkit, hilang dari liang kubur, dan Maria mengatakan, Tuhanku diambil orang. Ini MY ya. MY. Maria yang mengikuti Yesus. Bukan MYM ya yang menjawab ini. Mungkin kalau MY menjawab saat itu, dia mengatakan, jasad Yesus diambil orang. Jadi teman-teman pengikut CM, mari kita renungkan baik-baik. Apakah kami Katolik itu yang tidak sesuai dengan kitab suci atau Anda sendiri? Ya, ini pernyataan dari saya, pertanyaan dari saya untuk kalian-kalian semua yang selalu berkuar-kuar di sana ya. Tolong baca baik-baik kitab suci ini dengan ya jelas, jangan hanya sesuai dengan perut kalian saja, tapi harus teliti dong. Untuk sementara sekian dulu, Bro ya. Baik, untuk menjawab ya. Paman Ganero, kami tidak mengulang-ulang ya Paman ya. Silakan Anda dengarkan pemaparan di 2 video menanggapi MYM dan Deki Ngadas. Kami sudah membahas 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20, di mana di situ ada penjelasannya. Ya, jadi kalau Paman baru datang atau baru muncul kemudian tolong dijelaskan lagi, oh itu tidak seperti itu konsepnya. Oke, saya berikan kepada Paman Hore kembali. Silakan Paman Hore. Ya, terima kasih. Ya, saya hanya cuma mau ngulang-ngulang aja. Romo Deso nanggepin video supaya jangan malu bilang Tuhan disalib dan mati. Lalu, ya itu sesuai Alkitab memang. Tuhan disalib dan mati itu sesuai Alkitab. Dan Deki dan MYM nanggepinnya beda. Dia tidak tahu apa yang Romo Deso maksud dalam video itu. Jadi kepada pengikut Deki dan MYM, apakah kalian yakin masih mau ikutin Deki dan MYM untuk belajar Alkitab yang umurnya panjang dan banyak sekali. Sedangkan video yang pendek aja dia tidak mengerti. Itu aja sih. Terima kasih. Silakan Paman Suto, apakah suaranya sudah bisa? Halo, bisa didengar, Dek? Cukup kecil ya. Apakah paman-paman mendengarkan? Halo? Sangat kecil Paman. Bisa dibesarkan nggak? Udah, bisa didengar. Kecil. Bisa didengar tapi kecil. Oh, gitu ya. Ini saya dikit. Iya, kecil sekali Paman. Saya hanya melengkapi aja. Iya, silakan. Kenapa Tuhan Yesus yang wafat? Mungkin si MJM sama kemungkinan loh ya, ini disclaimer saya, sama Pebum Pervirtatis, Deki Ngadas, tidak tahu jawabnya. Tuhan kok mati? Firman kok mati? Padahal ada tertulis wafatnya Yesus itu tidak seorang pun mengambilnya. Suaranya hilang ya. Tidak terdengar ya paman-paman ya. Atau saya saja yang tidak terdengar? Tidak, memang suaranya hilang. Paman Suto, mohon maaf Paman. Tidak terdengar. Paman. Ya, Bang Gea ambil alih aja. Bang Gea ambil Ya, alih aja. silakan Paman awam saja. Silakan Paman.
Ya, oke. Suara saya bisa? Ya, sangat jelas. Silakan, Bro. Ya, terima kasih. Waduh, padahal mungkin Pak Suto sedang mempersiapkan materi yang cukup menambah wawasan kita, tapi oke, saya akan gunakan kesempatan kali ini. Saya tidak mau berbicara banyak lagi, hanya saya mau menambahkan kurang lebih ada 2 poin ya, sebenarnya 3, tetapi 2 saja, karena Mungkin nanti, Paman, saya titip ya, satu, Paman. Mungkin yang oh ya, yang ditanyakan Galileo ini mungkin bisa dipertegas lagi, meskipun tadi sudah dijelaskan oleh Paman Aeles ya. Di oh sini, di layar, coba lihat Paman, ini pertanyaannya begini. Pendapat MEM yang mengatakan bahwa kalau Tuhan mati berarti Tuhan tidak kekal. Silakan Paman, nanti mungkin itu disisipkan. Silakan. ya, sebenarnya sangat simpel sekali untuk menjawab itu. Saya langsung tertuju pada pertanyaan ini saja ya. Pertama-tama, seperti yang dikatakan oleh pendeta MYM, bahwa ciri khas atau ciri spesifik atau ciri yang perlu ada atau ciri yang niscaya, saya menambahkan beberapa parafrase saya ya, karena MYM menggunakan banyak parafrase untuk menggambarkan Romo kita, jadi dia juga harus terima jika orang tambahkan beberapa parafrase ya. Ciri yang niscaya atau ciri yang harus ada pada Tuhan memang benar adalah kekekalan, keabadian, atau yang kita kenal dengan ketidakterbatasan, atau kalau menggunakan bahasa dari Thomas Aquinas, dia adalah sang ese ya, sang ada, berarti dia sama sekali tidak mungkin tidak ada. Dia selalu eksis. Nah, bagaimana dengan kata-kata dari Romo Deso yang mengatakan firman telah mati? Sebenarnya di sini, sebelum saya mau menjawab ini secara to the point, saya mau kaitkan dulu dengan Verbum Veritatis. Sebenarnya di sini, yang sangat tepat dikatakan bertentangan dengan teologi paradoks dari Cyril Alexandria menurut Verbum Veritatis bukan Romo Deso, tetapi MYM. Karena jelas ketika Verbum Veritatis di dalam bagannya tentang teologi paradoks, dan Paman ALS sangat memperhatikan itu ya, teologi paradoks dari Cyril dari Alexandria yang dijelaskan oleh Verbum Veritatis, pada poin terakhir teologi paradoks itu Verbum Veritatis mengatakan bahwa Allah mati. Maka ketika MYM meragukan statement itu, dialah yang sangat tepat dikatakan oleh Bung Deki sebagai yang bertentangan dengan Cyril.